Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua di hari weekend kali ini. Semoga di video kali ini bisa menemani hari libur teman-teman maupun aktivitas teman-teman semua. Dan sebelum melanjut ke videonya, boleh ya teman-teman pada absen dulu nih. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke, di weekend kali ini, tepatnya hari Minggu, ini aku lagi bener-bener di rumah aja dan masih tetap produktif. Dan aktivitas kali ini tuh aku bener-bener sambil nyantai aja ya. Aku tadi selesai nyapu, terus juga aku nyambi nyuci baju. Nah, ini baju udah selesai semua. Aku 2 kali gilingan gitu ya teman-teman. Ini kebetulan emang cuacanya lagi mendung-mendung gelap gini. Ini tuh sebenarnya udah sekitaran jam setengah 10-an atau jam 10 gitu. Tapi emang mendung ya teman-teman. Dan yang pastinya kalau mendung itu pasti bakalan panas dan ngelegep gitu ya. Pokoknya gerah banget rasanya. Terus gimana nih untuk cuaca di tempat teman-teman ini, khususnya di hari Minggu weekend kali ini? Sama nggak nih kayak di Cikarang, mendung-mendung syahdu gitu? Kalau di sini bener lagi mendung banget teman-teman, tapi nggak ada anginnya. Lanjut, sekarang ini aku mau masak dulu. Masaknya juga yang ada di kulkas aja. Aku mau masak simpel-simpel aja. Dan kali ini aku lagi siapin untuk bahan-bahan perbumbuannya. Ini masaknya simpel banget, semua juga pasti bisa. Dan ini gampang banget cara buatnya. Hari ini aku mau masak pepes tahu. Kebetulan aku masih punya kemangi yang kemarin aku beli. Jadi ya udah, daripada mubazir jangan sampai kebuang karena di sini nyarinya tuh susah. Jadi mau aku campur jadi satu bareng tahu, alias aku mau bikin pepes tahu. Teman-teman gimana hari ini pada masak apa nih di hari weekend? Atau ada yang lagi males masak dan beli di luar, jajan di luar? Gak apa-apa ya teman-teman, sesekali kita jajan di luar gak apa-apa. Kali ini aku mau masak aja, dan seperti biasa nih aku kalau masak selalu pisaunya kepengennya harus tajam terus. Jadi aku tuh nggak tahu ya, dalam 1 minggu itu aku berapa kali ngasah pisau. Untungnya aku punya alat asahan pisau yang praktis, jadi nggak harus digesek-gesek ke batu gitu teman-teman, batu asah gitu. Oke, ini aku udah selesai untuk prepare semua perbumbuannya. Dan aduh, ini nyangkut teman-teman. Ini aku mau ganti dulu untuk lap tangan ya, serbet tangan ini. Jadi kalau serbet tangan ini aku biasanya seminggu bisa 2 kali ganti, karena kan aku emang sering banget masak produktif di dapur ya. Jadi emang harus sering-sering diganti. Oke, ini supaya praktis, untuk bumbunya mau aku chopper aja. Sebenarnya sih bisa aja cuma diiris-iris gitu ya, tapi di sini aku kepengen bumbunya supaya lebih meresap, jadi aku campurin aja. Untuk bumbunya hanya cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar. Nah, ini dikasih air sedikit supaya nyopernya jauh lebih mudah. Oke, kalau udah seperti ini, aku rasa ini udah lumayan halus. Jangan terlalu halus-halus banget biar masih ada tekstur dari percabai bawangannya. Dan supaya rasanya lebih mantul dan penampilannya juga lebih menarik nih, aku kasih potongan cabai hijau keriting. Sebetulnya untuk cabai ini sesuai selera, mau yang cabai merah keriting juga oke, tapi berhubung aku nggak ada stok cabai merah keritingnya, udah habis, jadi aku pakainya hanya cabai hijau keriting aja. Nah, ini untuk kemanginya aku pakai lumayan banyak banget, karena kalau menurut aku pepes itu dikasih kemangi yang banyak, wanginya jauh lebih sedap dan lebih enak ya teman-teman, bagi yang suka. Tapi kalau bagi yang kurang suka ya pakai sedikit pun juga tetap nggak suka ya. Nah, seperti ini aku tinggal pretelin aja untuk daun kemanginya. Dan terima kasih banyak buat jawaban teman-teman semua atas pertanyaan aku di video yang sebelumnya tentang perihal menanam kemangi. Masya Allah, pokoknya banyak banget yang ngasih tahu aku cara menanamnya seperti apa, berbagai macam cara untuk menanam, dari bijinya, biji yang kering, bisa dari akarnya, bisa langsung dari batangnya. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Insya Allah nanti bakal aku praktekin ya.
Next, ini aku udah cuci semua untuk kemanginya dan ini aku udah punya tahu putih. Ini tahu putihnya sebelumnya udah aku cuci bersih, terus udah aku rebus terlebih dahulu. Udah ditirisin lalu kita hancurkan, masukin bumbu yang udah dihaluskan dan cabai hijau keriting yang udah diiris-iris, lalu aku kasih tambahan 1 butir telur. Untuk bumbunya aku hanya pakai garam, penyedap rasa dan lada bubuk. Nah, kalau udah seperti ini tinggal diaduk rata aja. Ini kalau telurnya 2 lebih enak ya rasanya, lebih padat juga nanti untuk pepes tahunya. Tapi karena telur aku tinggal 1 ya udah, kita pakai seadanya aja. Pokoknya hari ini kita masak menyesuaikan apa yang ada di dapur ya teman-teman. Isi kulkasnya tuh apa ya udah kita masak aja. Nah ini kemanginya juga udah aku masukin, bisa dilihat sendiri kayaknya perbandingan antara daun kemangi sama tahu lebih banyak daun kemanginya ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, untuk dikonsumsi pribadi it's okay. Oke, di sini aku mau kasih tips. Sebenarnya udah berapa kali aku kasih tahu kalau kita bikin pepes apapun di langsengnya itu kita kasih rempah-rempah seperti daun salam, serai dan juga lengkuas. Jadi bahan-bahan itu ikut kita kukus ya sebelum kita masukin untuk pepesnya atau apapun itu. Kenapa harus seperti itu? Supaya nanti aroma dari pepes kita itu bisa jadi polusi untuk tetangga sekitar depan belakang ya teman-teman. Karena emang katanya pas waktu aku bikin pepes ini tuh tetangga blok aku yang paling depan sana bilang wanginya sampai ke atas. Cobain ya teman-teman, ini bakalan lebih sedap, lebih wangi banget. Oke, ini aku bungkus-bungkus seperti ini aja. Aku isinya emang sengaja banyak begini karena suami aku juga suka banget sama tahu. Kebetulan nanti kalau untuk lebihannya itu bisa aku simpan di dalam frozen atau di dalam kulkas gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kita kepengen makan pepes tinggal dihangatkan aja. Nah, karena ini untuk makan pribadi ya udah kita bungkusnya suka-suka aja sebanyak apapun itu isinya. Kecuali kalau misalnya untuk dijual ya kita harus tahu takarannya ya teman-teman. Untuk daunnya sendiri ini adalah daun lebihan dari pas aku bikin video nasi bakar. Nah, ini masih ada lebihannya ya. Jadi ini ya udah aku pakai aja dan seperti biasa ini aku bungkusnya ya gampang seperti ini aja dan dikasih semat lidi. Ini aku pakai tusukan gigi ya teman-teman. Nah, untuk bungkusnya sendiri ini sesuai selera masing-masing aja. Kalau aku biasanya untuk tahu aku bungkusnya seperti ini, kayak bungkus lontong gitu ya. Tapi ada juga yang dibungkus seperti kita bikin botok. Tergantung selera masing-masing aja. Nah ini kalau airnya udah mendidih, pokoknya ini tinggal langsung kita tata aja di atas kukusan yang udah kita kasih rempah-rempah ini dan kita kukus. Kalau aku ngukusnya selama 30 menit. Jadi biar matangnya tuh benar-benar padat teman-teman. Oke, ini dia hasilnya setelah 30 menit. Nah, ini wangi banget teman-teman. Ini udah matang, udah padat. Ini sebenarnya udah bisa langsung dikonsumsi ya. Udah bisa langsung dimakan. Biasanya kalau yang untuk menu diet ini cocok banget. Selain resepnya juga gampang, murah meriah dan yang pastinya ini bisa jadi stok frozenan. Oke, ini bakalan aku panggang terlebih dahulu karena pepes aku lebih senangnya ada wangi angus-angusnya gitu. Tapi berhubung di sini aku udah kepengen cepet selesai masaknya, dikarenakan di dapur udah panas banget, jadi aku mau panggangnya pakai air fryer aja. Nah, di sini aku tinggal panggang aja sebentar ya teman-teman, kisaran 15 menitan pakai suhu 170 derajat. Nah ini pokoknya ini tinggal kita kukus aja. Kalau teman-teman gak ada air fryer bisa pakai oven, bisa juga dipanggang di atas kompor kayak aku biasanya. Oke, sambil nunggu pepesnya dipanggang, ini aku mau bikin sayurnya dulu. Pokoknya hari ini menu aku sehat semuanya. Nah ini untuk sayurnya aku mau bikin sayur bening bayam aja karena kebetulan ini semua bahan ada di kulkas. Jadi ya udah kita masak sayur bayam aja. Untuk sayur bayamnya pada umumnya aja isinya kayak gitu. Bumbunya aku cuma pakai bawang merah iris, aku kasih temu kunci dan 1 lembar daun salam. Nah ngomong-ngomong soal daun salam, ini tuh banyak banget teman-teman yang ngasih tahu aku, Mbak Nia kasih di daun salam di sayur bayamnya pasti bakalan enak. Dulu tuh aku kalau bikin sayur bayam hanya pakai bawang merah dan juga temu kunci. Tapi berhubung sekarang tuh teman sosial media aku banyak banget dan baik-baik banget, suka ngasih masukan ke aku juga. Terima kasih banyak. Dan kali ini aku coba, ternyata beneran rasanya enak dan seger ya. Pokoknya sedap aja gitu, wanginya enak.
Thank you banget pokoknya buat semua teman-teman yang udah selalu mensupport channel YouTube aku, yang selalu berkomentar positif. Pokoknya terima kasih banyak, yang selalu hadir juga terima kasih banyak. Nah ini udah matang, bumbunya tadi cuma gampang banget, aku hanya kasih garam dan juga gula pasir. Aku nggak kasih penyedap rasa ya teman-teman, karena ini aku rasa udah enak, udah gurih untuk sayurnya. Oke, ini dia sayur bayam aku udah mateng. Ini seger banget, bikinnya juga gampang banget dan cepet. Nah, supaya lebih sedap dikasih irisan bawang merah goreng. Nah, ini sayur udah mateng, dan untuk pepes tahunya juga udah selesai aku panggang. Nah, ini aku sengaja panggangnya hanya 3 aja, jadi aku mau sekali makan habis. Kebetulan suami aku kan suka banget pepes tahu ya, pokoknya yang berhubungan dengan tahu mau diapain aja dia suka. Jadi nanti suami aku 2, aku 1 gitu teman-teman. Nah nanti kalau semisal buat makan selanjutnya aku bakalan panggang lagi aja ya. Kalau lagi males magang di kompor ya kita pakai air fryer lagi. Nah ini kenapa air fryernya aku pindah ke meja yang sebelah sini, kalau yang di samping kulkas itu untuk colokan listriknya itu nggak nyampe gitu ya teman-teman. Jadi aku pindahin aja, setiap aku mau manggang harus pindah wadah ke sini. Kok pindah wadah sih? Pindah tempat maksudnya. Oke ya, ini aku keluarin aja untuk saringan air fryer dalamnya. Dan ini untuk air fryer dalamnya ini aku cuma siram-siram air gini aja, nggak dikasih sabun cuci piring juga. Setelah itu aku tinggal lap aja pakai tisu ya teman-teman. Kebetulan aku punya stok tisu dapur banyak, jadi ini tinggal dilap tisu sampai kering aja. Setelah itu udah tinggal disimpan. Karena kan ini tidak mengandung minyak ya, jadi aku langsung bersihin seperti ini aja. Beda lagi kalau di dalam itu penuh dengan minyak, baru aku bersihinnya pakai sabun cuci piring. Oke, next ini lanjut, aku mau refill untuk kerupuk dulu, tapi sebelumnya aku bersihin dulu untuk toplesnya. Nah, banyak banget yang masih tanya untuk jar toples aku ini. Ini tuh untuk kapasitasnya ada di 8 literan gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang kepengen juga, karena banyak banget yang nanyain ini belinya di mana. Nanti untuk link pembeliannya bakal aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, alhamdulillah ini dia menu makan di weekend kali ini. Ada pepes jamur dan sayur bening bayam. Nah ini suami aku lagi prepare juga untuk nyiapin meja. Berhubung kita nggak punya meja dan kursi makan, kita punyanya meja makan lipat gini, ya udah kita nikmatin makan seperti ini. Dan menurut aku juga lebih asik kalau makan lesehan kayak gini ya teman-teman. Nah, mari makan ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Pokoknya teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Iyalah, kalau nggak makan ya lapar ya teman-teman. Bahagia aja nggak cukup ya. Perut juga harus dibikin kenyang. Nah, aku juga mau just info untuk mejanya juga. Ini aku belinya dari Shopee. Harganya tuh sekitar 200 ribuan lebih gitu, hampir 300-an. Tapi ini untuk mejanya tuh super tebel banget teman-teman. Pokoknya ini kokoh ya, menurut aku ini kokoh teman-teman. Oke, ini aku mau menikmati makan aku dulu dengan suami aku. Dan teman-teman, di sini aku mau sekalian balesin komentar teman-teman semua berhubungan dengan kenapa aku akhir-akhir ini tuh jarang banget upload video. Nah sebenarnya tuh aku lagi ada kegiatan yang baru ya. Sebenarnya sih nggak baru. Dulu udah pernah aku berjualan baju, dan sekarang alhamdulillah aku ada modal dan aku kepengen mulai bisnis baru itu lagi. Nah ibu aku itu kan basicnya jadi tukang jahit dari dulu ya teman-teman. Dan kebetulan emang di rumah ibu aku masih ada mesin-mesin jahit, mesin obras gitu ya. Jadi aku, suami aku, dan ibu aku kita udah sepakat mau memulai bisnis baru lagi. Nah salah satunya bisnis aku sekarang ini, aku lagi kepengen jual-jual home dress, one set, baju tidur kayak gitu ya teman-teman. Dan doain aja semoga bisa melebarkan sayapnya, jadi bisa aku jual di online shop juga ya. Biar teman-teman yang jauh juga bisa nyobain, siapa tahu mau nyobain baju-baju jahitan dari buatan ibu aku dan aku gitu ya. Nggak apa-apa ya, sambil menyelam minum air kita sambil promosi dagangan, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau prinsip aku sama ibu aku tuh kepengennya gini,
aku kalau punya uang, kalau ditabung itu kan ya udah stuck di situ aja ya, uang tabungannya nggak bakalan berkembang karena nggak kita olah gitu ya. Jadi salah satunya supaya uang itu tidak stuck di situ-situ dan segitu aja nominalnya, jadi aku mau memberanikan diri untuk mulai berbisnis pakaian lagi. Salah satunya tapi pakainya itu kita jahit sendiri ya. Aku dari hunting bahan, cari bahan, terus kita bikin desain, bikin pola, semuanya dikerjain sendiri sampai proses potong, ngejahit, semuanya sampai packing kita kerjakan sendiri ya, maksudnya aku dan keluarga aku. Nah, alhamdulillah ini udah ada beberapa yang udah jadi. Emang sih ya belum bisa bikin dalam jumlah yang banyak dikarenakan pertama, kalau motongnya itu cuma 1 2 gitu kan lama ya teman-teman, memang harus ada mesin potong. Dan kebetulan untuk mesin potongnya saat ini aku lagi nabung dulu supaya bisa kebeli mesin potong ya teman-teman, doain aja. Dan aku juga doain teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat, rezekinya dimurahkan oleh Allah. Yang lagi jualan, yang lagi usaha, semoga rezekinya ditambah-tambah sama Allah, jualannya makin laris. Yang dimanapun kalian berada pokoknya deh tetap yang terbaik buat kita semua ya, amin. Pokoknya Allah itu nggak bakalan menguji kita di luar batas kemampuan kita, dan Allah juga bakalan ngasih rezeki kita sesuai takaran kita masing-masing. Jadi teman-teman jangan iri hati kalau misalnya ngelihat ada teman atau tetangga atau saudara, kok dia begini ya rezekinya, kok aku begini ya, jangan seperti itu. Pokoknya kalau menurut aku sih kita harus pintar-pintar introspeksi diri ya. Kenapa kok si A bisa maju gini ya, kok aku stuck begini aja. Siapa tahu kita tuh harus lebih giat lagi ya, harus lebih semangat lagi gitu ya teman-teman. Kalau kita kepengen punya uang, kalau kita kepengen sukses ya kita harus mau capek ya, kita harus mau bekerja. Ya walaupun suami kita udah ngasih uang setiap bulannya, tapi bakalan beda aja sih kalau kita punya penghasilan sendiri, itu rasanya jauh lebih apa ya, lebih tenang, lebih bangga ke diri sendiri gitu teman-teman. Walaupun di satu sisi kita udah jadi ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah ya, bisa mengais rezeki, bisa berkarya, dan bisa dikasih rezeki yang berkah barokah. Dan yang pastinya kita semoga jadi orang yang beruntung. Amin. Nah ini kita balik ke videonya ya, jadi kultum deh tadi. Nah ini untuk tahu yang masih ada ini bisa aku simpan, ini bisa disimpan di kulkas maupun di freezer ya teman-teman. Jadi nanti di saat kita mau makan bisa kita tinggal hangatkan. Dengan catatan ini pepesnya udah dalam kondisi yang dingin. Oke, ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja, kerjaan rumah aku juga udah beres. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.